Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ini adalah pertemuan yang ke-11 untuk tafsir ringkas daripada surat Al-Anfal. Dan kita akan mulai masuk di ayat yang ke-61 insya Allah. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang kafir. Orang yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salah satu sifat mereka yaitu mengingkari perjanjian, berkhianat terhadap janji yang telah mereka sepakati. Mereka tidak takut akan akibat dari perjanjian yang mereka ingkari. Sehingga apa? Ketika engkau bertemu dengan mereka di dalam peperangan, maka perangi mereka, cerai beraikan mereka, serang mereka dari depan, dari belakang, supaya mereka bisa mengambil pelajaran untuk tidak mengkhianati daripada perjanjian yang telah disepakati. Dan ketika engkau mengkhawatirkan ketika sebuah perjanjian itu dibuat dengan mereka, kemudian sekiranya ada sebagian golongan dari mereka yang ada gerak-gerik melakukan pengkhianatan, maka kembalikan perjanjian kepada mereka. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Maksudnya, batalkan perjanjian itu, kemudian kembali kepada asalnya. Dan jangan pernah ya kita mengira bahwasanya orang-orang kafir yang condong kepada pengkhianatan itu akan lolos dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dari kekafirannya dan yang kedua dari pengkhianatan mereka kepada kaum muslimin. Oleh karenanya, kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa'iddu lahum mastata'tum untuk menyiapkan semua kekuatan yang mereka punyai untuk menghadapi kaum kaum kafir ya, dari kekuatan tenaga ya, kekuatan fisik, kekuatan eh, apa saja yang mereka punyai, kekuatan alat-alat perang dan segala macamnya harus mereka siapkan karena kita tidak mengetahui kapan ya mereka akan menyerang kaum muslimin atau paling tidak dengan persiapan yang kita lakukan itu bisa menggetarkan hati-hati mereka supaya mereka tidak atau eh, tidak jadi untuk menyerang kaum muslimin dengan melihat persiapan kaum muslimin yang yang begitu hebat. Di ayat yang 41 ini, tetapi eh, jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepada apa yang mereka pilih itu dan bertawakallah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika mereka melakukan pengkhianatan dan condong kepada peperangan, maka kita lawan. Ya, kita tidak boleh mundur. Bahkan sebelum itu terjadi, kita persiapkan apa yang kita punya untuk melawan mereka. Tapi ketika mereka condong kepada perdamaian, dan itu yang kita inginkan, karena di dalam peperangan tidaklah terjadi kecuali sesuatu yang tidak tidak baik, baik dari pembunuhan, baik dari hal-hal yang eh, menyakiti jiwa dan raga, hilang segalanya. Makanya perdamaian itu lebih lebih baik ketika mereka condong pada itu. Tapi kalau mereka tetap kepada pengkhianatannya kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh boleh gentar kepada mereka. Baik, kita ambil ayat yang ke-41 untuk kesempatan 61 untuk kesempatan kali ini. Sebelumnya kita tilawah dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. Apabila mereka itu condong kepada perdamaian, fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Maka condonglah kepadanya wa tawakkal 'ala Allah dan bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa ayyuridu ayakhda'uk. Kalau mereka pura-pura ya dalam condong itu, ya perdamaiannya itu pura-pura hanya untuk menipu, ya, ya. Wa yuriduka ayakhda'uka fa inna hasbakallah. Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pelindungmu. Huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan wabil mukminin dan dengan para mukminin. Wa allafa baina qulubihim. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mempersatukan hati mereka yaitu orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala persatukan hati-hati mereka. Yang mana lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalau seandainya kamu belanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak akan bisa mempersatukan mereka. Ya. Walakin Allah allafa bainahum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempersatukan hati mereka. Innahu azizun hakim. Dia maha gagah lagi maha bijaksana. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa jika engkau, wahai Muhammad, dan kaum muslimin khawatir terhadap pengkhianatan suatu kaum, maka boleh kita langgar sebelum kita terkena daripada serangan mereka. Kita langgar perjanjian itu secara baik. Ya, kita balas apa yang mereka hendak lakukan kepada kita. Apatah lagi kalau mereka terus dan terus memerangimu dan juga melanggar hak-hak kaum muslimin, maka boleh kita menyerang mereka. Tapi kalau sebagian mereka misalnya wajanahu, mereka condong kepada asalum, kepada perdamaian, maka berdamai itu lebih baik untuk memperbaiki hubungan dan menghentikan peperangan itu lebih baik karena maslahatnya lebih besar daripada peperangan itu tersendiri. Karena dengan perdamaian engkau bisa berdakwah, engkau bisa melakukan hal-hal yang bisa membawamu kepada kebaikan. Ya. Jadi di dalam Islam peperangan itu adalah suatu eh, hal terakhir ketika kedamaian itu tidak bisa didapatkan. Ya. Kedamaian itu diusik terus, bahkan disakiti, maka perlu adanya peperangan untuk menghindari daripada kezaliman mereka. Tapi ketika mereka condong kepada perdamaian, maka
kita tidak memerlukan senjata yang terakhir ini. Nah, ketika mereka cenderung kepada perdamaian, maka terimalah perdamaian itu. Oleh karenanya ketika di Hudaybiyah yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditahan untuk memasuki kota Mekah, yang kemudian yang pada pada awalnya beliau sebenarnya hanya untuk umrah ya, tapi ditahan di Hudaybiyah tidak boleh masuk sampai akhirnya terjadi eh, perjanjian Hudaybiyah yang menawarkan di dalamnya gencatan senjata selama 9 tahun antara mereka dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana pada awalnya para sahabat ada sebagian yang nggak setuju. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pilihan ini untuk apa? Untuk nantinya digunakan untuk dakwah dan menyelesaikan urusan-urusan dalam negeri kaum muslimin dan ternyata menghasilkan sesuatu yang luar biasa yang akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya bisa membuka kota kota Mekah. Walaupun sebenarnya perjanjian Hudaybiyah ini kalau kita lihat syarat-syaratnya itu merugikan kaum muslimin. Maka seperti Umar, ya, itu pada awalnya tidak setuju ya, dengan perjanjian yang seolah-olah menghinakan kaum muslimin. Tapi Abu Bakar Siddiq mengetahui bahwasanya beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala maka menerima dengan apa adanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Hudaybiyah bertahallul begitu juga para sahabat yang lainnya untuk kemudian kembali lagi ke Madinah dan datang pada tahun berikutnya untuk melaksanakan umrah qadha. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wa tawakkal 'ala Allah. Ketika engkau mengambil perdamaian, mengambil eh, eh, apa namanya kesepakatan dengan kaum musyrikin, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mengambil sebab-sebab yang menyampaikan engkau kepada perdamaian itu. Ya, bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menolongmu, yang akan memberi engkau kecukupan terhadap tipu daya mereka yang nantinya mereka juga akan menggunakan masa-masa ini misalnya untuk persiapan untuk me- apa namanya memerangi lagi kaum muslimin atau melakukan makar-makar hal-hal yang dalam pandangan mata itu merugikan kaum muslimin. Maka tetap waspada, tetap berhati-hati. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetaplah engkau membuat persiapan-persiapan kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Fa inna hasbakallah. Karena kaum muslimin itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongnya. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongnya setelah engkau mengambil sebab-sebab kemenangan. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin tentang nikmat yang dianugerahkan kepada nabinya Shallallahu alaihi wasallam berupa pertolongan, ya. Dukungan orang-orang yang beriman, kaum Muhajirin yang datang dari Mekah, kaum Ansar yang menolong Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kaum Muhajirin dari Mekah dan kaum Ansar sendiri yang notabene di antara mereka terjadi peperangan sebelumnya sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kaum suku Aus dan Khazraj, ya mereka melakukan peperangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala perkuat hati mereka, persatukan hati mereka dengan perantaraan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Allah katakan huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim. Allah lah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan orang-orang yang beriman dan juga wa allafa baina qulubihim dan mempersatukan hati mereka yaitu orang-orang yang beriman. Allah yang menyatukan hati kalian di dalam keimanan, dalam ketaatan. Bahkan mereka memberikan pertolongan dan bantuan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kalau seandainya lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma'allafta baina qulub. Kalaupun engkau misalnya mempunyai seluruh harta kekayaan yang ada di muka bumi ini, engkau infakkan untuk melembutkan hati mereka supaya mereka bersatu, engkau tidak akan mampu.
Tapi Allah Subhanahu wa taala yang mempersatukan hati mereka, dan ini adalah nikmat yang terbesar. Dan nikmat persatuan, nikmat berada di dalam keimanan, nikmat saling menolong di antara kaum muslimin, ini adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hilangkan sebab-sebab permusuhan, sebab kebencian. Ya, yang mana seperti saya katakan tadi, kaum Ansar dan yang terdiri dari Aus dan Khazraj, mereka sebelumnya saling serang menyerang, saling eh, melakukan peperangan, ya, dengan sebab yang sepele. Tapi Allah Subhanahu wa taala putus, ya, permusuhan mereka dengan keimanan. Wa allafa baina qulubihim. Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati mereka, satukan mereka di dalam keimanan. Oleh karena itu, ingatlah, ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Di Quran Surah Al-Imran ayat 103, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah akan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. "Idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian, ya, yang dahulu pada masa jahiliyah engkau itu bermusuh-musuhan. Lalu apa? Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hati kalian dengan nikmat tersebut dan menjadikan kalian orang-orang yang bersaudara. Oleh karena ya, ketika pembagian ghanimah dalam perang Hudain, ya, kemudian mulai timbul bibit-bibit ucapan-ucapan jahiliyah setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada mereka, persaudaraan antara kaum muslimin, antara muhajirin dan ansar. Ya, Ansar bilang, wahai Ansar, muhajir, wahai muhajiri. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu ya, kadang-kadang harta ini bahaya ya. Harta memang yang sering ya itu membuat seorang itu menjadi pisah dengan saudaranya. Seorang bisa lalai dengan saudaranya, ya, dikarenakan harta. Begitupun para sahabat, ya, mereka manusia, ya, kadang jatuh terhadap ini hal-hal seperti itu. Tapi diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Ba'sar Ansar, wahai kaum Ansar, alam ajidkum dhalalan fahadakumullahu bi. Bukanlah dahulu kalian itu dalam keadaan sesat, kemudian Allah memberi petunjuk kepada kalian melalui diriku. Wa alatan fa'aghnakumullahu bi. Dan engkau itu miskin, ya. Lalu Allah berikan kekayaan melalui diriku, ya, dengan kemenangan di dalam peperangan termasuk perang Hudain ini, ya, ketika mereka mendapatkan ghanimah dan dibagikan kepada mereka. Wa kuntum mutafarriqin fa'allafakumullahu bi, ya. Dan dulu kalian itu bercerai-berai, lalu Allah menyatukan kalian melalui diriku. Dan kaum Ansar merasakan ini dengan perasaan yang sangat luar biasa. Sehingga apa, mereka mengatakan, amanah, amanah kami, eh, ya, Allah mengatakan Allah wa rasuluhu amanah, ya. Kami menerima, kami beriman kepada Allah dan Rasulnya yang mana telah memberikan nikmat kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, walakin Allah allafa bainahum. Tapi Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Innahu azizul hakim. Sungguh Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala yang Maha perkasa, yang tidak menyia-nyiakan harapan orang yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala me- eh, memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Ya, ya. Tidak menyia-nyiakannya. Allah Maha bijaksana karena perbuatan dan hukum-hukumnya. Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan kaum kaum muslimin ketika mereka bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh terhadap perintah daripada eh, Rasulnya dan menjauhi apa yang dilarang. Masih terus Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin tentang nikmatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan nabinya untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung bersama dengan dia orang-orang mukmin yang mengikuti mereka. Ya. Ketika persatuan itu telah tumbuh, ya,
kekuatan itu baru muncul. Barulah Allah Subhanahu wa taala beritakan nabinya untuk memerangi kau kufar. Karena ketika perpecahan itu ada, seberapa besar pun pasukan kaum muslimin tidak akan menang. Maka persatuan ini penting. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyatukan mereka, mereka menjadi satu hati, satu rasa, ya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa, kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Barulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk berperang. Bahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk eh, mengobarkan semangat peperangan kepada kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin." يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Cukuplah Allah yang menjadi pelindungmu. Wa man ittaba'aka minal mu'minin. Dan orang-orang mukmin yang mengikutimu. Ya ayuhan nabi, harridil mu'minina al qital. Wahai nabi, kobarkanlah semangat, ya, para mukminin untuk al-qital, untuk berperang. Iyyakum minkum isyruna sabirun yakhlibu mi'atain. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan bisa mengalahkan mi'atin, 200 orang. Wa iyyakum minkum mi'atun. Jika ada di antaramu itu 100 orang yang bersabar, ya, yaghlibu alfam minal ladzina kafaru. Maka engkau akan bisa mengalahkan 1000 orang daripada orang-orang kafir. Disebabkan apa? Bi'annahum qaumun la yafqahun. Karena mereka orang yang tidak mengerti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberi takhfif, memberi keringanan. Yang awalnya 1 banding 10. Ya. Ketika engkau ada eh, 20, maka engkau akan bisa mengalahkan 200. Ketika engkau 100, maka engkau bisa mengalahkan 1000. 1 banding 10. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu itu ada kelemahan. Ya. Jadi pada awalnya ketika satu orang melawan orang kafir 10, maka dia tidak boleh lari. Dia tetap harus hadapi itu. Ketika lari maka dianggap telah melarikan dari peperangan, melarikan diri dari peperangan pada awalnya. Kemudian Allah ringankan, al-ana khafafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Allah ringankan kepadamu dan Allah mengetahui bahwa kepadamu itu ada kelemahan. Makanya fa'iyyakum minkum mi'atun sabiratun yakhlibu mi'atin. Maka jika ada di antaramu 100 orang yang bersabar, itu bisa mengalahkan 200 orang kafir. Jadi 1 banding 2. Jadi kalau ada orang kafir 2, kaum muslimin 1, maka dia tidak boleh lari dari peperangan. Kalau dia lari maka dianggap telah lari dari peperangan dan ini dosa besar. Ya, 1 banding 2. Tapi kalau lebih daripada itu maka boleh dia dia lari.
Wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biidznillah. Ya. Kalau di antaramu ada 1.000 orang yang bersabar, alfun yaghlibu alfaini biidznillah. Maka engkau akan bisa mengalahkan 2.000 orang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala memotivasi nabinya, memotivasi orang-orang yang beriman untuk berperang melawan musuh yang mana mereka yang pertama mereka mengkhianati perjanjian. Mereka selalu memerangi kaum muslimin, ya, menghina, menginjak, bahkan membunuh mereka. Maka tidak ada cara lain harus melawan, ya, untuk menghindari daripada kejahatan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memotivasi nabinya untuk berperang melawan mereka, untuk bertarung kepada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupi mereka, menolong mereka, mendukung mereka dan menjadikan musuh-musuh itu menjadi menjadi hilang, menjadi lemah, menjadi kalah. Ya. Walaupun jumlah mereka sangat banyak, walaupun jumlah mereka berlipat-lipat ganda daripada kaum muslimin, karena kaum muslimin pada saat itu masih masih sedikit jumlahnya. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nabi hasbukallahu wa ittaba'aka minal mu'minin. Hai nabi, cukuplah Allah yang menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Ya. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang membuat engkau kuat untuk melawan eh, kaum musyrikin yang banyak. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersama seorang hamba, maka itulah kekuatan yang sebenarnya. Maka ya ayuhan nabi, wahai nabi, haridil mu'minin al kita. Setelah mereka berpegang teguh dengan punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama mereka, maka kobarkan semangat mereka untuk berperang. Ya. Karena ketika seorang itu telah berpegang teguh dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah modal terbesar untuk mencapai kemenangan. Doronglah, semangati mereka untuk melakukan peperangan, motivasi mereka dengan melakukan persiapan-persiapan dan mengatur barisan-barisan untuk menghadapi musuh. Ya. Makanya ketika perang Badar, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyemangati kaum muslimin dengan mengatakan, "Kumu ilal jannah, kumu ilal jannati ardu was samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat yang bernama Umayyah bin Hamad mengatakan, "Ya Rasulullah, surga luasnya luas langit dan bumi." Ya, maka bakhit. Ya, Umar bin Hamad mengatakan, bakhit. Apa maksud mengatakan bakhit? Ya, dia mengatakan bahwa ini aku berharap bisa menjadi penghuninya. Maka Rasulullah mengadakan kabar gembira, engkau termasuk penghuni surga itu yang luasnya selangit dan bumi. Yang mana saat itu dia masih makan makan kurma, ya, masih makan kurma. Maka setelah mendengar sabda Rasulullah SAW, engkau salah satu dari penghuninya, maka dia maju ke depan seraya memecahkan sarung pedang yang membuka sarung pedang, mengeluarkan kurmanya. Lalu ia memakan sebagian dari kurma tersebut dan mencampakkan sebagian yang lainnya. Dia mengatakan, seandainya aku masih tetap hidup sebelum aku habis makan buah kurma ini, berarti ini hidupannya sangat panjang. Maksudnya, kalau dia sampai menunda maju di dalam medan peperangan sampai dia habis makan kurma, itu sangat sangat lama untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ia maju di dalam medan peperangan sampai ia terbunuh dan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah motivasi dan semangat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kaum muslimin berupa ganjaran yang besar, surga yang Allah Subhanahu wa taala tingkatkan, eh, disiapkan untuk mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada awal-awalnya kaum muslimin masih sedikit dan menyampaikan kabar gembira bahwasanya orang-orang yang beriman itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan 1 banding 10, gak boleh lari, harus dilawan. Ya. Iyyakum minkum isyruna sabiruna yaghlibu mi'atin.
Kalau ada 20 orang yang sabar di antara kalian, niscaya bisa mengalahkan 200 orang musuh. Wa yakum minkum mi'atun yaghlibu alfa minal ladzina kafaru. Kalau engkau 1.000 dan bersabar, maka engkau dapat mengalahkan eh, eh, kalau engkau 100 ya. eh, Wa yakum mi'ah. Kalau engkau 100 dan sabar, engkau bisa mengalahkan 1.000 ke orang-orang kafir. Satu banding 10. Ya. Yang pada awal-awal tidak boleh lari daripada eh, lawan yang jumlahnya 10 kali lipat. Harus mereka hadapi itu. Dan Allah Subhanahu wa taala janjikan kemenangan ketika mereka mereka sabar. Subhanallah. Kemudian di hapus perintah yang tadi itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terlihat eh, kelemahan ya. Dan Allah Maha mengetahui kelemahan kaum muslimin sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-ana khaffafallahu ankum wa alim anna fikum dha'fa. Sekarang Allah meringankan kepada kalian karena Allah mengetahui bahwa pada kalian ada terdapat kelemahan. Sehingga apa? Diganti dari 1 banding 10 menjadi 1 banding 2. Ya. Yang mana kalau ada kaum muslimin melawan 2 kaum musyrikin, maka dia tidak boleh lari. Dia harus hadap. Kalau dia lari, maka dia tawalli yaumizah. Telah pergi daripada atau keluar daripada peperangan. Ya. Maka itu termasuk dosa dosa besar. Ya. Kecuali kalau lebih dari 2, maka dia eh, boleh mundur mundur untuk mengatur siasat ataupun melakukan eh, penguatan-penguatan untuk bisa maju lagi melawan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menggambarkan kepada kita berkenaan satu masalah yang lain, yaitu berkenaan masalah eh, tawanan yang dihasilkan pada perang Badar. Yang mana ini adalah awal peperangan ya yang dimenangkan oleh kaum muslimin, yang dilakukan kaum muslimin dan dimenangkan kaum muslimin, yang memukul telak kaum musyrikin, yang notabene jumlah kaum muslimin sedikit, hanya 313 saja. Dan tujuan awal mereka keluar tidak untuk berperang, tapi untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Tapi ternyata dihadapkan dengan kafir Quraisy yang jumlahnya 1.000 lebih dan memiliki eh, peralatan perang yang lengkap untuk melawan kaum muslimin. Tapi Allah Subhanahu wa taala menangkan, bahkan di antara mereka ada 70 daripada kaum musyrikin itu bisa terbunuh di Badar. Ya. Dan sebagian dari mereka adalah orang-orang besar. Dan ada dikatakan 70 lagi itu yang tertawan. Dan bagaimana ini dengan yang tertawan ini? Harus bagaimana? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti akan bermusyawarah dengan para sahabat, termasuk di antaranya Abu Bakar dan Umar. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang supaya agak nyambung dengan eh, hal-hal yang ayat-ayat yang setelahnya. Inilah yang bisa kami sampaikan para hadirin dan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang intinya bisa kita ambil garis besarnya untuk kita selalu mempersiapkan diri dengan segala yang kita punyai untuk menolak agama Allah Subhanahu wa taala. Wa itu lahu mastata'tu. Siapkan apa yang kita punya untuk menolak agama Allah Subhanahu wa taala, baik dengan fisik, baik dengan harta, baik dengan pikiran, baik dengan tulisan, baik dengan belajar, baik dengan bekerja dengan baik, dan hal-hal yang lainnya yang semuanya ini kita gunakan untuk menolak agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengannya kita dimasukkan menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri untuk berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Apabila banyak salahnya datang dari kami, apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.